Assalamualaikum, welcome back to my channel Sutiro. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan non-homogeneous ODE. Misalkan saya menggunakan contoh seperti ini. Untuk lebih simpelnya, katakanlah kita define bahwa Y adalah sama dengan Fx. Maka kita peroleh 1 plus 1 min X kuadrat Y ditambah dengan 1 min X dy dx. Nah, kemudian kita manipulasi demikian sehingga dy dx ini sendirian, sehingga kita peroleh dy per dx ditambah dengan 1 plus 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 min X Y adalah sama dengan 1 per 1 min X. Definisikan define new function katakanlah Px itu adalah sama dengan 1 plus 1 min X kuadrat per 1 min X. Maka kita bisa tuliskan sebagai dy per dx plus px dikalikan dengan y adalah sama dengan 1 per 1 min x seperti ini. Multiply each side, yaitu right side and left side, by unknown function. Katakanlah adalah px ya, px. Kemudian kita tuliskan bahwa px dy dx ditambah dengan px px y sama dengan dx dibagi dengan 1 minus x seperti ini. Nah, dengan dx ini, dengan asumsikan bahwa assume that dx itu adalah sama dengan dx px, sehingga kita akan peroleh bentuknya menjadi dx dy dx ditambah dengan dpx per dx y itu adalah sama dengan dx per 1 min x seperti ini. Nah, sehingga kita ini bentuknya kan seperti turunan dari px kalikan dengan y kan ini. Sama, sehingga hasilnya adalah ini dx per 1 minus x. Ini katakanlah adalah sebagai equation 2. Dan equation satunya adalah ini, ini adalah equation 1. Nah, dari equation 1, from equation 1, kita peroleh bahwa dpx per dx itu adalah px kali dengan px. Nah, kalau kita berasumsi maka pasti ada implikasinya. Tidak hanya sekedar asumsi saja, tapi ada imbas baliknya, itu dari sini kita akan peroleh bahwa dpx per px adalah sama dengan px dx. Sehingga kita peroleh bahwa kalau kita integralkan sampingnya dari kedua ruas dx per gx sama dengan integral dari p dx, sehingga kita peroleh ini adalah ln px adalah sama dengan integral p, sehingga konsekuensinya adalah px adalah sama dengan e pangkat px dx plus c. Nah, karena px adalah ini, maka px itu adalah sama dengan e pangkat c dikalikan dengan e pangkat integral px dx seperti ini. Atau kita cukup tuliskan karena e pangkat c kan, c adalah uncertainty, maka tuliskan sebagai c1 e pangkat integral px dx. Ini adalah konsekuensi dari equation 1. Sedangkan konsekuensi dari equation 2 dpx y adalah sama dengan px per 1 min x. Dengan mengintegralkan kedua sisinya, kita akan peroleh bahwa y adalah sama dengan px per 1 min x ini dalam integral ya, dx dibagi dengan px. Atau bisa kita tuliskan dengan memasukkan nilai x di sini adalah seperti ini, maka kita peroleh bahwa
Y adalah sama dengan integral C1 E pangkat integral Px dx dibagi dengan 1 minus X dx dibagi dengan C1 E pangkat integral Px dx seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai equation 3. Nah, kita ingat bahwa Px adalah sama dengan 1 plus 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 min X. Sehingga adalah sama dengan 1 min X, 1 per 1 min X ditambah dengan 1 min X. Seperti ini. Sehingga dari sini ketika kita tuliskan sebagai Px dx itu adalah sama dengan ln 1 min X ditambah dengan X tentunya minus X kuadrat per 2 plus C2. Nah, untuk uncertainty satunya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa E pangkat integral Px dx adalah sama dengan E pangkat min ln 1 min X ditambah dengan X min X kuadrat per 2 plus C2. Seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah E pangkat min ln 1 min X dikali dengan E pangkat X min X kuadrat per 2 dikali dengan E pangkat C2. Nah, ini kan bisa dituliskan sebagai 1 per 1 min X E pangkat X min X kuadrat per 2 ini adalah sebagai E pangkat, sehingga kita bisa tuliskan bahwa dari from equation 3 kita bisa tuliskan sebagai Y adalah sama dengan integral C1 dikalikan dengan per 1 min X kuadrat dikalikan dengan E pangkat X min X kuadrat per 2 dikalikan dengan E pangkat C2. Nah, dibagi di sini adalah sebagai C1 dikalikan dengan seper 1 min X E pangkat X min X kuadrat per 2 E pangkat C2. Seperti ini. Nah, C1-nya bisa kita coret. Sehingga Y adalah sama dengan integral dari 1 per 1 min X kuadrat E pangkat X min X kuadrat per 2. Oh ya, ini ada dx ya, dx di sini. Nah, karena ini konstanta, ini bisa kita coret. Sini juga bisa kita coret dx. Kemudian dibagi dengan 1 per 1 min X E pangkat X min X kuadrat per 2. Dengan ini nggak bisa kita coret karena ini yang atas ada di dalam integral, di dalam operasi integral. Sehingga misalkan kita pisahkan, kita amati pisah pengamatan bahwa yaitu integral dari 1 per 1 minus X kuadrat E pangkat X minus X kuadrat per 2 dx. Bentar, kita pisah di sini ya. 1 min X kuadrat itu adalah sama dengan 1 min 2X plus X kuadrat. 1 minus 2 X minus X kuadrat per 2. Kan gini toh. Jadi seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai X minus X kuadrat per 2 itu adalah sama dengan setengah dikurangi 1 minus X kuadrat per 2. Kan bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai integral dari 1 per 1 min X kuadrat E pangkat setengah minus 1 min X kuadrat per 2 dx. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sebagai akar E integral 1 per
1 minus X kuadrat kali E pangkat minus 1 minus X kuadrat per 2 dx. Let U adalah sebagai 1 minus X, maka kita akan peroleh du adalah sama dengan minus dx, sehingga kita akan peroleh akar E integral seper U kuadrat E pangkat minus U kuadrat per 2 dikalikan dengan minus du minus akar E integral U pangkat minus 2 E pangkat min U kuadrat per 2 du. Lakukan substitusi sebagai minus akar E integral dari M dn dengan M adalah sama dengan E pangkat min U kuadrat per 2, sehingga kita peroleh dm adalah sama dengan minus U E pangkat minus U kuadrat per 2 du. Nah, sedangkan dn adalah sama dengan U pangkat minus 2 du, sehingga n adalah sama dengan min 2 U pangkat min 1. Nah, sehingga kita akan peroleh hasil dari atas ini adalah, sehingga kita peroleh min akar E M n minus n dm atau sama dengan minus akar E dikalikan dengan mn, m kali n, minus 2 U pangkat min 1 E pangkat min U kuadrat per 2 minus integral n dm. N dm U-nya hilang, berarti menjadi 2 E pangkat min U kuadrat per 2 du sebagai sama dengan 2 akar E pangkat min U kuadrat per 2 per U ditambah dengan integral dari E pangkat min U kuadrat per 2 du. Seperti ini. Ini adalah hasil dari bagian ini. Sedangkan kita sebenarnya Y adalah ini dibagi dengan ini. Oh ya, ini adalah plus C. Plus C karena integral tak tentu atau indefinite integral. Sehingga Y adalah kita peroleh sama dengan 2 akar E pangkat min U kuadrat per 2 dibagi dengan U ditambah dengan integral E pangkat minus U kuadrat per 2 du ditambah C dibagi dengan seper 1 minus X E pangkat X minus X kuadrat per 2. Ini bisa kita tuliskan sebagai seper U E pangkat setengah minus kuadrat per 2, kan seperti tadi ya, atau sama dengan akar E per U E pangkat minus U kuadrat per 2. Nah, sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah 2 akar E pangkat min U kuadrat per 2 per U ditambah dengan integral E pangkat min U kuadrat per 2 plus C dibagi dengan akar E per U E pangkat minus U kuadrat U E pangkat U kuadrat per 2 integral dari E pangkat minus U kuadrat per 2 du ditambah dengan C U E pangkat U kuadrat per 2. Nah, ini adalah hasil dari solusi dari non-homogeneous ODE tadi. Sedangkan yang bagian ini adalah integral dari E pangkat minus U kuadrat per 2, itu ya namanya error function cannot be solved except when definite integral with range min infinity to infinity or min
infinity to 0 or 0 to plus infinity. Jadi nilai ini kalau undefinite integral tidak dapat diselesaikan, hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Namun kalau misalkan dari para viewers ada yang dapat memberikan solusinya, boleh banget untuk di-share di komentar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.